baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati. Segenap hati dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
Dengan hormat saya minta Ibu Gembala untuk membuka ibadah kita pada sore ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terpujilah Engkau Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang telah memberikan kemurahan-Mu, menunjukkan kasih setia-Mu buat setiap kami. Sehingga pada sore hari ini kami ada di rumah-Mu Tuhan. Haleluya, kami diberikan kesempatan, kami diberikan kesehatan dan kekuatan, kemauan dalam hati kami Tuhan. Untuk datang bersama-sama, menyanjung, meninggikan Engkau Allah yang besar. Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang telah memelihara kehidupan kami. Engkau membela hidup kami, sehingga pada sore ini kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semuanya karena kemurahan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang telah meneguhkan kami, sehingga sore ini Tuhan kami boleh bersatu hati, bersatu suara, menyanjung, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Allah yang hidup. Dan terlebih kami akan menerima lagi firman-Mu. Kami diberikan suara hati Tuhan untuk bisa kami dengar dan kami mengerti, dan kami diberikan kuasa untuk dapat mentaatinya dalam hidup kami. Itu adalah jalan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Jalan supaya kehidupan kami mengalami pembaharuan dalam Tuhan. Jalan supaya kehidupan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan lewat firman-Mu, lewat urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Mari Kau sucikan, Kau kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Mungkin sepanjang hari ini ataupun hari-hari yang lalu, banyak perkataan kami, perbuatan maupun perasaan dan pikiran kami yang mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu pada sore ini. Ampuni kami, sucikan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami buat sore ini bukan hanya merupakan satu rutinitas, satu kewajiban belaka, tetapi kami persembahkan menjadi satu penyembahan yang berbau harum, yang layak bagi Engkau. Sebab Engkau layak kami puji dan kami tinggikan. Kami menyerahkan segala keberadaan kami untuk memuji, untuk membesarkan Engkau. Layakkan kami Tuhan pada sore hari ini, supaya apa yang kami buat semuanya Kau pandang indah dan ada berkat Tuhan di dalamnya. Di tengah-tengah kami merasakan kekuatan yang baru dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Apapun yang umat-Mu bawa pada sore hari ini di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang datang dalam sakit penyakit, dalam kelemahan tubuh, dalam kesusahan kelemahan Tuhan, dalam tantangan pergumulan yang berat, doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau sore ini kami bisa ada di rumah-Mu, kami ada di bawah kaki Tuhan, kami membawa segala keadaan kami, dan kami tahu tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan segala perkara hanya kepada Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percayakan semuanya kepadamu. Engkau Allah pembela kami, Engkau Allah penolong kami yang hidup. Kasih setia-Mu kami rasakan tetap tidak berkesudahan sampai saat ini, dan kami percaya bahkan sampai selama-lamanya. Kami yakin ada kekuatan yang baru dari Tuhan untuk setiap kami pada sore ini. Ada keajaiban Tuhan, ada kuasa-Mu yang besar yang akan melawat kami, yang akan menguatkan, yang akan menyembuhkan, yang akan menolong, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarkan kami menikmati hadirat-Mu yang indah, merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis, roh ketinggian,
ketinggian hati, roh kebenaran diri sendiri yang tidak mau tunduk kepada Allah. Kami bersatu hati, kami hancur patahkan pengaruh setan iblis dengan segala kuasanya yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patah hancurkan pengaruh setan iblis. Darah Yesus yang berkuasa terhadap tubuh jiwa roh kami. Berikan kami roh kerendahan hati. Berikan kami roh kelemah lembutan. Roh penyembahan kepada Allah. Roh penundukan diri. Roh yang sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu dan kami mau mentaati Engkau. Berikan kami kuasa untuk dapat kami melakukan dan mentaati firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Urapi kami semua dengan urapan baru dari sorga. Terlebih hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ibadah ini. Sungguh-sungguh kami boleh merasakan jamahan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan pulang dengan membawa sukacita, dengan membawa damai sejahtera yang besar. Kami boleh pulang dengan membawa kebahagiaan. Dan kami boleh pulang menjadi terang, menjadi saksi Tuhan untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekitar kami, biarlah mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan dan dapat merasakan jamahan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Juga yang ada di rumah. Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada sore ini kita kembali dapat beribadah dalam pendalaman Alkitab. Kita mau lebih mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Dan agar kita tidak putus dengan Tuhan, tetapi kita tetap terus terhubung dengan Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah kita. Kita angkat pujian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Mari saya undang bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
tambah ku setia. Haleluya. Silakan duduk. Biarlah makin hari kita semakin cinta Yesus. Kita mau tetap percaya dan kita mau membenci dosa-dosa. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita berdoa, saya minta Dwi untuk berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan. Sore menjelang malam ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Bapa, untuk kami boleh mengadakan suatu ibadah Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian telah kami naikkan Tuhan, dapat kami persembahkan di hadapan-Mu, menjadi suatu persembahan yang hidup yang menyenangkan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan korban syukur kami Tuhan. Biarlah Kau sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Kau yang akan menguduskan setiap kami Tuhan, agar persembahan syukur kami ini Tuhan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan biarlah apa yang kami berikan Tuhan, Kau akan berkati setiap kami Tuhan dengan berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu saat ini. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Saudara, kita berikan dengan penuh ucapan syukur. Sambil mengangkat pujian, besar Tuhan dan patut Dia dipuji. Saatnya kita akan menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan, firman kebenaran, di mana Dia memberikan jalan kepada kita. Jikalau kita dalam lembah yang kelam, di belantara, Dia tetap menuntun kita. Dan biarlah firman itu boleh memberikan kepada kita cahaya di dalam perjalanan hidup kita. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan membuka jalan bagi kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan membawa
saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan yang sudah Tuhan berikan lagi kepada kami pada petang hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk ada di rumah Tuhan. Kami percaya saat kami ada di rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang indah kepada setiap kami, khususnya saat kami mendengar firman Allah. Engkau membawa kehidupan kami ke dalam satu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kami dalam keadaan yang tidak memiliki pengharapan Tuhan, firman-Mu jawaban. Dan firman-Mu adalah jalan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun saat ini kami ada di padang gurun, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan yang baru atas kehidupan kami, sehingga pengharapan kami tetap ada di dalam Tuhan. Masalah, tantangan, sakit, penyakit, kalau ada jalan yang baru Tuhan sediakan bagi kami, maka pasti ada jalan keluar bagi kehidupan yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu menjadi jalan bagi masalah kami. Firman-Mu jawaban dalam setiap pergumulan kami. Dalam nama Yesus ada kemenangan kepada setiap kami. Bapa di sorga, kuasa iblis, anasir jahat yang membuat kami bimbang, khawatir saat kami mendengar firman Allah, tidak percaya kepada kebenaran firman Allah, bersati kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan damai sejahtera, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang terarah kepada firman dan perkataan Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan, tidak pernah lekang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, dan biarlah berita firman Allah pada saat ini boleh menjadi kekuatan bagi perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Saya menyapa juga saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom, Tuhan berkati kita semua, selamat kita mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan studi tentang Daniel ya saudara ya, pada hari Minggu kemarin. Kita akan lanjutkan belajar dan pembelajaran kita mengenai kebenaran firman Allah tentang tahun penyembahan di tempat ini. Tahun penyembahan adalah bagaimana cara Tuhan membawa kita naik untuk semakin dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan lanjutkan dalam pembacaan kita Wahyu pasal 4 ya, Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara sudah mendapatkannya, boleh kita sama-sama bangkit berdiri dan membacakan 3 ayat ini. Wahyu 4 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkup gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Puji Tuhan. Saya tambahkan ayat yang ke-6, saudara boleh menyimak. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Puji Tuhan. Wahyu pasal 4 ini adalah satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes. Yohanes disuruh naik. Ya, naiklah kemari. Dan kemudian Yohanes melihat ada pintu sorga yang terbuka. Jadi kalau Tuhan mau membawa kita naik level ya saudara, adalah supaya pintu-pintu dibukakan.
Kalau pintu di sorga dibuka, maka pintu-pintu yang ada di bumi ini pun pasti Tuhan bukakan. Ya, pintu-pintu yang selama ini kita merasa tertutup. Katakanlah kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan yang senantiasa kita doakan dan sampai saat ini belum itu terbuka. Baik itu masalah pekerjaan, baik itu mungkin keadaan ekonomi kita yang makin lama kok makin menurun begitu ya. Di akhir tahun 2025 yang lain bersaksi, wah dapat berkat. Kok saya kapan begitu ya saudara. Masih bergumul, masih dalam keadaan ya kembang kempis begitu. Saudara, saya percaya tujuan Tuhan ya, pintu-pintu itu dibuka ya kalau kita mau ada upaya untuk naik. Naikkan dulu kadar rohani kita. Naikkan dulu pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, tingkatkan dulu rasa setia kita. Saya percaya berkat pasti mengalir. Pintu sorga pasti terbuka. Ini yang dilihat oleh Yohanes, pintu sorga terbuka. Dan ketika Tuhan berkata, naiklah kemari. Nah, naiknya kita ini harus dikuasai oleh roh. Kita tidak bisa naik dengan upaya kedagingan kita. Kita tidak bisa, istilahnya yang namanya juga ini perkara-perkara rohani. Pengenalan kita kepada Tuhan itu kan bukan sekedar jasmani. Kalau pengenalan saya kepada pribadi saudara, itu bisa secara jasmani. Saya bisa naik, saya bisa datang terus ke rumah saudara untuk membuat pengenalan kita semakin akrab. Tiap hari bisa saudara ya, itu secara jasmani. Tetapi pengenalan kita kepada Tuhan, Tuhan itu adalah roh. Dan barang siapa mendekati dia, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang disebut dengan naiklah kemari, kita harus dikuasai oleh roh. Ayat 2, setelah Yohanes dikuasai oleh roh, maka kita lihat bagaimana Yohanes ini langsung berdiri di tahta Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Saudara, tahta Tuhan itu bukan sesuatu yang sepertinya tidak terjangkau. Istilahnya untouchable. Ada orang-orang tertentu, pejabat-pejabat tertentu, kalau kita dekati susah ya saudara ya. Kita nggak mudah kalau kita datengin presiden. Jangankan presiden, gubernur susah. Di Indonesia ini aneh memang. Jangankan gubernur, RT RW aja susah kita datangi. Ya, kalau sudah punya jabatan kan rasanya gak boleh terlalu dekat begitu. Itu batasan. Kalau pejabat-pejabat yang ada di dunia. Tuhan kita bukan Tuhan yang sukar untuk ditemui. Tuhan kita malah mengundang kepada kita. Mari, begitu kan? Yang bertanggungan berat, mari. Yang berbeban berat, mari. Tuhan yang mengundang malah. Tuhan yang mengajak. Istilahnya dia open house setiap hari. Open house begitu. Kita kan senang kalau ada pejabat open house. Tuhan mengundang kita setiap hari. Dia open house. Tapi masalahnya kita enggan kata Tuhan. Kita enggan untuk datang ke tempat Tuhan. Kita enggan untuk berbicara dengan Tuhan. Kita enggan untuk bisa bergaul dengan Tuhan. Berkatnya sih mau ya. Berkatnya sih mau. Tapi untuk datang dulu ke tempatnya Tuhan. Aduh, kayaknya malas basa-basinya. Malas basa-basinya. Karena kehadiran Tuhan itu harus dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga kita bisa bertemu. Jelas Allah itu kudus. Dan Tuhan mau supaya kita juga masuk dalam kekudusannya. Ketika kita masuk dalam kekudusannya, sangat mudah kita bisa berjumpa. Dan Tuhan memberikan fasilitas kepada kita ini saudara. Kalau kita ingin ketemu sama pejabat ya kita cari-cari link dulu kan. Siapa nih yang paling dekat sama presiden. Supaya kita kalau ketemu, linknya ketemu gampang sekali. Gampang banget begitu saudara. Dulu waktu Pak Jokowi masih jadi gubernur DKI ya. Masih jadi gubernur DKI. Saya itu bantu seorang kawan yang memang
bekerja di bidang pengadaan barang. Jadi dia bilang sama saya, karena dulu teman-teman di SMA, dia punya relasi pabrik lampu begitu saudara. Waktu itu memang Jakarta sedang ada dalam proyek pengembangan di daerah Kemayoran. Dia ingin bahwa produk lampunya itu dipakai untuk penerangan jalan di daerah Kemayoran. Tapi kan harus ketemu Jokowi. Terus dia bilang sama saya, kamu kalau presentasi, kalau bicara, bagus, bantu saya. Karena ini teman saya ini memang aslinya memang orang Chinese totok begitu saudara. Kalau ngomong bahasa Indonesia pasti campur bahasa Sunda. Kalau enggak campur bahasa yang lain. Untung bukan bahasa roh. Jadi dia minta saya untuk menemani karena katanya saya kalau ngomong presentasi bagus. Tapi ya kita kan nggak mudah ketemu Jokowi pada saat itu walaupun masih dalam posisi sebagai gubernur. Jadi cari-cari linknya siapa dan akhirnya ketemu. Ketika ketemu linknya begitu ya, ketemu linknya kemudian kita minta kita dipertemukan, ketemu juga saudara. Walaupun pada saat itu kita harus buru-buru berangkat jam 3 pagi karena Jokowi bilang ketemu saya cuma ada waktu yang tepat itu ya jam 6 pagi. Kita dari Bandung jam 3, ketemu cuma 15 menit. Boro-boro bisa foto. Tapi ya bisa ketemu juga karena ada jalurnya, ada linknya. Saudara, Allah ingin ditemui oleh kita. Dan kita pun harus tahu jalurnya. Ayat 2 jelas, Roh Kudus jalur kita. Yohanes bilang ketika aku dikuasai oleh Roh, maka kemudian Yohanes berhadapan muka dengan Allah. Sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Ini pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah akan kita temui kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa kita tidak bisa merasakan hadirat Allah, ke gereja rasanya kering. Kok yang lain bisa menangis, yang lain bisa istilahnya kok kecanduan ibadah begitu ya, dalam tanda kutip ya, kecanduan ibadah. Kok bisa sih ibadah tiap hari? Kok bisa sih tiap minggu, tiap Rabu datang? Ya kalau saya nggak bisa. Padahal tempatnya sama, beritanya sama. Kok yang satu bisa merasakan hadirat Tuhan, yang satu biasa-biasa aja. Gak ada keubahan. Yang lain bisa berubah, yang lain bisa makin naik. Ini kuncinya. Harus dikuasai oleh Roh. Jadi kita minta sama Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memberikan roh itu kepada kita. Pribadi Yesus, pribadi firman, dialah pembaptis dengan Roh Kudus. Ke depan setelah Paskah, kemudian kenaikan, kita akan masuk dalam program yang namanya doa 10 hari. Doa kepenuhan roh. Tapi jangan tunggu, nantilah kalau doa kepenuhan roh saja saya penuh Roh Kudus. Hari ini saudara bisa dikuasai oleh roh. Buka hati kita, rindunya kita ini itu menggerakkan sorga ya saudara. Betapapun hati kita ini rasanya berat begitu, penuh masalah, penuh dengan problema, sakit penyakit. Ayo singkirkan dulu, cari hadirat Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya perkara-perkara lahiriah itu bisa dipulihkan. Bisa dipulihkan karena Tuhannya Maha Hadir. Itulah yang penuh dengan berkat begitu saudara. Kalau Tuhan datang maka sinar kemuliaannya ada. Itu yang dia atau Yohanes lihat ya di ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Wah indah sekali. Bukan cuma permata yaspis, tambah lagi permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Tadi ditambahkan ayat yang ke-6. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Jadi ada 4 macam batu permata. Ada 4 macam batu yang indah yang menyinarkan kemuliaan Allah. Itulah sinar kemuliaan Allah. Itulah yang dikatakan dalam bahasa Aramnya itu Shekinah. Nah, itu saudara. Shekinah glory. Sinar kemuliaan Allah.
Itulah Shekinah glory. Dan Tuhan memang tidak tahan-tahan ini Shekinah glory. Musa yang bergaul dengan Tuhan begitu akrab. 40 hari dia bisa berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Dan saya lihat ada beberapa kali, memang tidak terlampau jelas di dalam kitab Kejadian Keluaran berapa kali Musa naik turun Gunung Sinai. Tapi dalam pelajaran teologi, dalam sekolah kitab yang saya pelajari 8 kali Musa itu naik turun. Pertama dia naik 40 hari 40 malam waktu loh batu yang pertama. Itu 40 hari 40 malam. Kemudian loh batu yang pertama itu kan dipecahkan ya saudara. Karena bangsa Israel berbuat zinah di bawah. Menyembah patung lembu emas. Dipecahkan. Tuhan bilang naik lagi Musa. 40 hari lagi 40 malam. Kita 1 tahun paling puasa Daniel cuma 21 hari. Itu pun nanti baru ketemu lagi tahun depan. Ini Musa 40 kali sama 40 hari 40 malam puasa sampai 8 kali. Karena ketika turun yang kedua kali ada 2 loh batu yang baru. Naik lagi itu sampai 6 kali untuk menerima rincian bagaimana tabernakel harus dibuat. Itu Keluaran pasal berapa itu sampai 20 pasal. 20 pasal itu berisi tentang ya rencana Allah untuk membuat tabernakel di bumi. Itu sampai 6 kali bolak-balik lagi. Jadi 8 kali Musa bolak-balik naik Gunung Sinai. Pak De baru 1 kali ya. Puji Tuhan. Kita mah belum, yang lain sisanya belum. Baru dalam angan-angan. Ya, nanti satu saat kita kesempatan. Nah, saudara lihat bagaimana Musa begitu naik, turun lagi dari Gunung Sinai. Shekinah glory itu menghiasi wajahnya. Wajahnya itu bersinar sekali. Sampai orang Israel tercengang-cengang lihat sinar kemuliaan Allah. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan, maka sinar kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana? Sinar kemuliaan Allah itu bagaikan 4 macam batu yang indah. Yang dilihat oleh Yohanes. Yang menyinarkan kemuliaan Allah. Yang pertama tadi permata yaspis. Yang kedua bagaikan permata sardis. Yang ketiga bagaikan zamrud. Dan yang keempat bagaikan batu kristal. Itu di ayat yang ke-6. Ya. Kalau dulu Yohanes melihat penglihatan secara jasmani. Dulu Yohanes naik, mata jasmaninya melihat pada saat itu ya saudara. Dalam penglihatan yang Tuhan izinkan kepada Yohanes. Nah Musa pun diizinkan untuk melihat lewat pribadi, mata pribadi. Nah hari ini kita belajar dengan iman ya saudara ya. Apa pengertian rohani dari 4 macam batu yang indah ini? Yang pertama batu yaspis. Batu yaspis, Wahyu 21 ayat 11. Wahyu 21 ayat 11. Permata yaspis. Ternyata kota Yerusalem penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Jadi permata yaspis itu adalah permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, kemudian cirinya adalah jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal, tapi kualitasnya jauh di atas kristal. Jadi permata yaspis sekali lagi permata yang paling indah. Mungkin kita kurang kenal yang namanya permata yaspis. Tetapi kalau saya bilang permata yaspis itu adalah intan berlian. Langsung saudara tahu, wah itu memang permata yang paling mahal ya saudara ya. Kalau dibilang yaspis kita apa sih yaspis? Tapi kalau disebut intan berlian, saudara langsung wah itu memang permata yang paling mahal. Berlian atau diamond itu harga yang kecil aja mahalnya luar biasa saudara.
Ya, yang kecil aja mahalnya luar biasa. Dan kita akan lihat dalam Alkitab ini kota. Jadi besarnya permatanya itu sebesar kota. Ukurannya 1000 stadia, ke atasnya juga 1000 stadia. Waduh, berapa besar itu saudara. Berapa besar, berapa mahal, berapa indah. Tidak terkatakan. Itulah permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Jadi yaspis adalah intan berlian. Nah, berlian yang bagus itu saudara akan semakin bercahaya, akan semakin bernilai kalau cara potongnya juga bagus. Kalau saudara belajar tentang batu diamond, batu berlian, itu ketika ditambang, ya nggak keluar itu cahayanya. Itu nggak keluar cahayanya. Biasa aja, mungkin kita orang awam, setiap hari kita lewatin itu batu. Tiap hari kita injak-injak itu batu. Memang batu intan atau berlian yang paling mahal itu adanya di Afrika. Afrika Selatan itu, tambang batu diamond yang paling mahal. Ya. Tapi batu itu tidak akan kelihatan cahayanya kalau belum di-cutting istilahnya, belum dibentuk. Dan yang cuttingnya juga atau orang yang cutting memotong batu berlian itu enggak sembarangan saudara. Harus orang yang ahli. Materinya disebut berlian. Orang yang memotong dan yang ahli memotong itu disebutnya brilian. Jadi kalau saudara dengar kata brilian, orang itu brilian. Kita taunya brilian itu pintar, brilian itu cerdas, brilian itu cemerlang. Padahal asal mula kata brilian itu adalah pemotong batu berlian. Pemotong batu berlian itu tidak sembarangan. Salah potong sedikit saja, sinarnya dari batu berlian itu tidak keluar. Makanya para pemotong batu berlian itu dibilangnya langka, saudara. Saking langkanya, saking susahnya untuk cutting daripada batu berlian menjadi berharga, ya. Kualitas batu berlian itu kalau di cuttingnya beda, itu harganya jauh sekali, saudara, jauh sekali. Saudara pernah dengar apa yang disebut dengan Swarovski? Pernah dengar nggak? Berlian Swarovski, pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar ya? Berarti pengamat batu berlian ini Ibu Lita. Itu Swarovski itu adalah batu berlian yang dipotong oleh perusahaan Swarovski dan itu sudah benar-benar terjamin potongannya. Jadi kalau saudara punya bongkahan batu berlian, jangan sembarangan saudara cutting. Karena begitu di cutting sembarangan, batu itu sudah tidak ada harganya. Tetapi kalau dipotong, di cutting sama satu perusahaan yang memang memang sudah punya punya track record yang bagus. Orang-orangnya disebut orang-orang yang brilian. Itu. Maka batumu atau materi berlian itu akan berlipat kali, akan menjadi lebih mahal. Ya, lebih mahal. Sehingga sampai ada sertifikatnya. Sampai ada sertifikatnya. Jadi berlian itu adalah materinya, yang cutting itu adalah brilian. Saudara, artinya pandai, cerdas, cemerlang. Itu arti daripada brilian. Arti rohani daripada yaspis itu bicara soal iman. Arti rohani daripada yaspis itu adalah iman. Begitu kita punya iman, percaya kepada Yesus, kita sudah masuk dalam penilaian Tuhan. Ini berlian ini saudara. Ini batu yang berharga di mata Tuhan. Dulu ada pujian lama. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku. Dia tarik lalu bawa, guna tajuk rajamu. Jadi orang yang punya iman itu di hadapan Tuhan berlian.
Dan Tuhan mau cutting kita. Iman kita itu akan diasah oleh Tuhan. Dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang cemerlang. Itu saudara. Tuhan di dalam Efesus ya, bagaikan suami yang memandikan istri. Yang menghiasi istri dengan air dan firman. Supaya jemaat yang adalah istri atau istri yang adalah jemaat itu tampil cemerlang. Tampil brilian. Di dalam Ibrani pasal 11, Tuhan tampilkan orang-orang yang bagaikan berlian ini saudara. Brilian di masanya. Dimulai dari Habel. Ya, Ibrani 11. Dimulai dari Habel. Habel itu berlian di mata Tuhan. Walaupun hidupnya singkat. Tetapi doa penyembahannya diterima oleh Tuhan. Sehingga dikatakan Habel itulah tokoh iman. Ibrani 11 ini judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Atau pahlawan-pahlawan iman. Itu adalah pribadi-pribadi yang brilian di hadapan Tuhan. Karena punya iman. Begitu ya saudara ya. Kemudian kita lihat setidaknya ada 15 tokoh-tokoh iman. Yang dicatat di dalam Ibrani 11. Ayat 8, saya mau bacakan buat saudara, Ibrani 11 ayat 8. Abraham. Abraham ini disebut bapak orang beriman. Abraham pun brilian pada masanya. Dari sekian banyak orang pada masa Abraham, hanya Abraham yang dipilih oleh Tuhan. Bukankah itu permata di hadapan Tuhan? Saudara, yang namanya berharga, yang namanya intan pasti dicari orang. Nah, Tuhan bukan cari masalah-masalah seperti intannya cemerlang dan sebagainya, tetapi iman. Dan pada saat kedatangannya yang kedua kali pun dia cari iman. Yesus berkata kepada murid-muridnya kan, nanti aku akan datang kedua kali. Ya, nanti anak manusia itu akan datang kembali kedua kali. Dia akan cari masih adakah orang beriman. Nah itu saudara. Kalau orang beriman itu dia akan cemerlang di hadapan Tuhan. Walaupun dunia ini penuh dengan kegelapan, yang namanya intan akan bercahaya. Yang namanya berlian akan bercahaya. Kelihatan. Nah, oleh sebab itu teruslah pelihara imanmu. Iman itu berharga. Ketika kita percaya, itu sudah masuk dalam perhatian Tuhan. Ketika kita punya iman, kita itu mendapat perhatian dari Tuhan. Kalau saudara punya barang berharga, pasti diperhatikan terus kan saudara. Jangan sampai hilang, pasti disimpan di tempat yang khusus. Zaman sekarang ini sewa yang namanya safety box tuh di bank. Kalau di rumah, nanti satu saat rumah dicuri. Nanti satu saat rumah kebanjiran. Wah, palit intan kita. Palit. Oh, palit apa sih? Hanyut. Banjir, harta berharga kita. Waduh, hanyut. Kucing hanyut, anjing hanyut. Semua hanyut. Belum lagi kebakaran. Tuhan bilang, kalau engkau menyimpan harta di bumi, maka pencuri akan mencuri. Ngengat akan memakan, merusak. Ya, karat akan merusak juga. Itu harta yang ada di bumi. Jadi kalau kita punya iman, saudara ya, itu harta yang berharga di mata Tuhan. Dan tempatnya itu di sekitar tahta. Tidak ditaruh di mana-mana. Di hadapan Tuhan, emas tidak berharga. Emas itu jadi jalan-jalan di sorga. Tapi yang berharga di sekitar tahta, yang pertama sekali yang ada di sekitar tahta, itu adalah orang-orang yang beriman. Seperti permata yaspis. Sekali lagi permata yaspis itu adalah permata yang paling indah. Intan itu permata yang paling indah. Jadi orang percaya, orang beriman itu harta yang paling indah kepunyaan Tuhan. Jadi berbahagialah engkau, tiap-tiap kita yang sampai saat ini masih mempertahankan iman kita kepada Dia. Percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan. Ingat seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tetap dia pertahankan iman. Seperti Daniel, dia tetap pertahankan iman. Makanan tidak bisa kalahkan dia. Jangan ya saudara, keinginan perut jangan sampai mengalahkan iman kita. Tetap berpegang kepada percaya kita. Pasti Tuhan menghargai pribadi-pribadi yang memang berharga di mata Tuhan. Ayat 8 ya, Ibrani 11. Karena iman Abraham taat. Jadi dampak daripada iman itu adalah taat. Kita ini bisa bilang, saya orang beriman, tapi enggak taat. Wah, itu berarti berlian palsu. Banyak sekarang berlian palsu kan? Mengkilapnya sih bagus, mengkilap. Apalagi kalau kena lampu sorot di sini. Waduh, cincinnya Pak Gembala jangan-jangan berlian tuh. Bukan, ternyata kaca. Kaca juga bisa meniru, betul nggak saudara? Kaca juga kena sinar lampu bisa meniru. Sekarang ini banyak itu batu-batu yang mirip berlian. Namanya zirkon. Murah. Ya. Jangan sampai iman kita ini iman tiruan. Lihat, iman yang benar adalah disertai dengan ketaatan. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Pokoknya berangkat aja. Tuhan bilang, ayo berangkat Abraham. Nanti engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Berangkat aja dia saudara. Berangkat dari tanah kelahirannya. Ya, pokoknya kemana saja Tuhan bawa saya mau taat. Nah ini iman. Ini kualitas berlian asli, bukan yang palsu. Itu berbicara soal Abraham. Abraham ini memang bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga dari dia menjadi bangsa Israel, bangsa atau umat kepunyaan Tuhan. Tetapi kita, bangsa yang disebut dengan bangsa kafir yang bukan dari bangsa Kanaan atau Israel, kita pun kalau punya iman pasti dihargai. Coba lihat ayat 31. Ayat 31. Karena iman maka Rahab. Nah ini Rahab bukan orang Israel. Rahab ini bangsa kafir. Malah dikatakan perempuan sundal. Ini sundal pakai U bukan pakai A, sandal. Bukan. Ini perempuan sundal. Tahu perempuan sundal? Perempuan berdosa. Perempuan yang cari nafkahnya dengan cara yang tidak halal. Melacur. Tapi lihat, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena iman. Rahab bilang, nanti kalau tempat ini, Yeriko ini dihancurkan oleh bangsamu, oleh Allahmu, karena telah kudengar Allahmu adalah Allah yang perkasa. Kami juga akan percaya, selamatkan kami. Ah ini iman. Walaupun bukan bangsa pilihan Tuhan, tapi karena iman dan ditindaklanjuti dengan tindakan ketaatan, itu Rahab. Ya, dua pengintai bilang sama Rahab, oh ya, nanti gantungkan tali kirmisi merah ya, sebagai bukti, sebagai tanda ini tempat tinggalmu. Taat itu saudara, dia gantungkan tali kirmisi merah sebagai tanda dia akan dilindungi. Ya, tali kirmisi merah ini menuju kepada darah Yesus. Percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Kita bangsa kafir hanya berdasarkan penebusan Kristus kita diselamatkan. Percaya kepada Yesus ya. Jadi iman Abraham itu mewakili bangsa Israel, tapi imannya Rahab mewakili bangsa kafir. Kita pun kalau memiliki iman walaupun sudah punya perkara-perkara yang najis, tetapi bisa jadi pahlawan iman seperti Rahab. Ya, balik bertobat asalkan mau mendengar firman, maka bangsa Israel dan kafir sama-sama mendapatkan keselamatan. Sekali lagi kalau punya iman itu bagaikan
intan. Bagaikan satu batu yang berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, perjalanan iman kita terus ya, jalani dengan setia, disertai dengan ketaatan. Karena nanti akan ada barang apa yang minggu lalu kemarin kita dengarkan, ada karena perkataan licin, perkataan yang muluk-muluk, salah mendengar, akhirnya kita tergelincir dan kemudian murtad. Banyak hal-hal seperti itu. Di dunia ini, di zaman kita ini banyak diperlihatkan. Artis-artis yang, waduh, ketemu sama yang berlainan iman, pindah iman. Gugur imannya. Ketemu yang lebih kaya, gugur imannya. Ketemu yang lebih menjanjikan. Sekarang saya tanya, mana sih yang lebih menjanjikan, percaya Yesus atau percaya manusia, saudara? Nah, kalau kelihatan, melihat yang kelihatan, memang sepertinya Yesus kan gak kelihatan, begitu ya saudara. Tetapi jangan sampai gugur iman. Karena sekali lagi di hadapan Tuhan itu pribadi yang sangat memiliki harga. Jadi iman itu sama seperti batu permata yang paling indah, yaitu berlian. Ya, jadi kita akan mendapatkan satu perhatian. Satu perhatian. Kita akan dibuat cemerlang di hadapan Tuhan. Tuhan akan proses kita. Memang nanti akan mengalami yang namanya proses cutting tadi. Pemotongan-pemotongan. Hal-hal yang tidak perlu. Ada sudut-sudut yang membuat batu berlian itu tidak cemerlang, dipotong memang. Ada sudut-sudut yang tidak menampilkan kemuliaan, dipotong memang. Saudara, berlian itu dipotong supaya ketika ada sinar, sinar itu terpantul dengan indah. Tapi ada sudut tertentu yang tidak bisa memantulkan sinar. Ketika disinari, ada langsung padam begitu. Si orang yang potong cutting berlian tahu, oh ini padam ya. Dia biasanya lihat, dipotong dikit, masih belum, sudutnya belum, oh langsung mantul. Itu dalam kehidupan kita, kita pun kalau ada sesuatu hal-hal yang membuat kita tidak jadi kemuliaan, Tuhan sedang potong, Tuhan sedang kikis. Mungkin kesombongan kita, ayo Tuhan kikis. Tinggi hati kita, masih Tuhan kikis. Di dalam penggembalaan inilah Tuhan sedang kikis kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Allah kita sedang diproses sehingga tampil cemerlang. Tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kerut. Hidup selalu memuliakan Tuhan dan selalu memiliki kesaksian Tuhan. Jadi iman, batu permata, ini yang menentukan. Nanti batu-batu selanjutnya itu akan mengikuti. Tapi yang paling utama ini adalah iman. Makanya kalau di dalam tabernakel, iman itu adalah pintu gerbang. Ya, di dalam tabernakel iman itu adalah pintu gerbang. Kalau kita sudah punya iman, kita sudah masuk dalam pintu gerbang. Nah, yang kemudian yang kedua adalah permata sardis tadi ya. Permata sardis ini berwarna merah. Permata sardis ini berwarna merah. Ini menunjuk kepada korban Yesus. Tadi iman, kemudian ditambah batu yang kedua, permata sardis, menghargai korban Yesus. Iman kita ini bukan kepada iman yang lain, tapi percaya kepada korban Yesus. Jadi permata sardis sekali lagi berwarna merah. Ya, merah ini menunjuk kepada tanda darah. Kalau di dalam tabernakel ini kena mesbah korban bakaran. Setelah pintu gerbang langsung kita menuju kepada mesbah korban bakaran. Nah, tanda merah ini harus disertai dengan pertobatan. Kalau tadi iman itu disertai dengan ketaatan, permata sardis atau tanda merah itu harus disertai dengan pertobatan. Apa sih pertobatan itu? Berhenti berbuat dosa, itu saja. Definisinya sangat mudah diucapkan, sangat mudah sebetulnya dimengerti, tapi bisakah kita melakukannya? Jadi sekali lagi artinya bertobat itu berhenti berbuat dosa. Wah, kalau dosa kecil mah mungkin masih boleh ya. Enggak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Dosa ya dosa. Bohong boleh enggak?
bohong untuk kebaikan. Bohong untuk kebaikan. Boleh nggak? Nggak ada istilah bohong itu, pendusta itu nggak ada istilah dusta itu adalah baik. Dusta itu tetap dosa. Dosa itu nggak ada yang dosa kecil, dosa besar. Yang namanya dosa itu upah dosa adalah maut. Saya cuma dosa kecil, ya tetap maut. Sekalian aja dosa besar kalau nggak mau bertobat. Betul ya saudara? Jadi tanda permata sardis adalah bertobat. Berhenti berbuat dosa. Ya, berhenti berbuat dosa. Kalau bertobat dalam bahasa Gerika atau Yunaninya disebut metanoia. Metanoia itu berbalik. Berbalik berapa derajat? Ya, 180. Itu metanoia. Tadinya menghadap ke timur, berbalik bertobat itu menghadap langsung ke barat. Jangan 360 derajat. Dari timur puter, memang puter. Tapi balik lagi. Itu bukan metanoia. Metanoia itu berbalik arah. 180 derajat. Berhenti berbuat dosa. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini. Dosa nenek moyang itu mengikuti memang saudara. Dosa nenek moyang yang suka menyembah berhala, apa istilahnya, parbegu, opo-opo, dan sebagainya. Kalau di Sunda apa? Jimat. Ikut itu. Tapi kita sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan dibayar duit, tidak. Bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal. Ini batu sardis. Darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Terpujilah nama Tuhan karena kita loh saudara. Karena kita. Memang dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Tapi Yesus dinyatakan korbannya dicurahkan di atas kayu salib Golgota. Justru karena kita. Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, perhatikan ini kalau engkau mau berbuat dosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib Golgota. Ingat korbannya. Ingat korbannya. Jangan sampai darah Yesus itu ya tertumpah dengan sia-sia dalam hidup kita yang tidak mau bertobat. Jadi batu sardis merah warnanya itu adalah orang-orang yang menghargai korban Yesus. Lihat ditempatkan di sekitar tahta. Intan ditambah sardis. Intan itu iman menghargai korban Yesus. Yang ketiga batu kristal. Nah ini beda, tadi yaspis jernih bagaikan kristal, tapi bukan kristal. Yang ketiga baru batu kristal, Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ya, nanti Jamrud kita bahas yang keempat. Lautan kaca bagaikan kristal, ya ini kalau kita lihat di dalam tabernakel, setelah mezbah korban bakaran ada yang namanya kolam pembasuhan. Ini yang dilihat oleh Yohanes bagaikan kaca. Ada lautan bagaikan kristal. Lautan kaca bagaikan kristal. Jernih, bening istilahnya. Ya, bening. Jadi lautan kaca bagaikan kristal ini menunjuk kepada hati nurani yang murni. Hasil daripada baptisan air. Ya. Jadi kita lihat urutannya di dalam pengajaran tabernakel. Pertama iman, itu yang disebut yaspis tadi. Kemudian yang kedua sardis, itu mezbah korban bakaran. Yang ketiga adalah kristal atau lautan kaca bagaikan kristal. Ya, ini urutannya iman disertai dengan apa tadi saudara? Ketaatan. Kemudian menghargai korban Yesus itu disertai dengan pertobatan.
Yang ketiga, masuk baptisan air menghasilkan hati nurani yang murni bersih. Ini modal untuk nanti kemudian maju lagi, saudara, maju ke depan, ya. Tapi berbicara soal hati nurani yang murni itu sama dengan lahir baru. Born again, lahir baru. Kita mendapatkan hidup baru, ya. Kita mendapatkan pewahyuan dari sorga. Kalau sudah bersih, maka gampang diisi dengan perkara-perkara yang baik dari sorga. Kalau belum bersih, harus diusir dulu. Sama seperti rumah yang kotor begitu, diisi oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Harus diusir dulu roh jahatnya. Bersih. Nah, jangan dibiarkan terus bersih, harus diisi. Bersih, rapi, teratur. Kalau dibiarkan terus kosong, nanti 7 roh jahat datang lagi sama kawannya itu. Kawannya itu 7. 1 roh jahat ngundang 7 temannya ngisi. Jadi 8 di situ roh jahat. Jadi kalau sudah kita punya hati nurani yang bersih, maka nanti akan diisi oleh kebenaran firman. Tetapi hati nurani yang bersih itu berbicara komitmen kita siap hidup untuk kebenaran. Jadi orang yang sudah masuk dalam baptisan air, Tuhan kasih hati nurani yang bersih, harusnya punya komitmen. Komitmennya adalah hidup dalam kebenaran. Kalau baptisan air yang benar begitu, saudara. Tapi kan tidak sedikit orang sudah dibaptis, tapi hidupnya tidak berkomitmen untuk kebenaran. Belum terlambat. Saudara yang sudah dibaptis, ya jangan kemudian, berarti saya harus baptis ulang Pak Gembala. Gak perlu. Tapi komitmennya yang diperbaharui. Amin. Saya sudah dibaptis mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Waduh, masih belum bisa hidup dalam kebenaran. Hari ini, malam ini, ayo perbaharui komitmen kita. Perbaharui. Saya mau hidup untuk kebenaran. Ketika engkau berkomitmen sama Tuhan, hatimu sedang dibersihkan oleh Tuhan. Dan kemudian siap untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Jadi saksi Tuhan, ya. Jadi saksi Tuhan. Baru kemudian ada batu zamrud. Wahyu 4 ayat 3. Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan 1 pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Batu zamrud itu hijau. Ya, kehijau-hijauan, batu indah yang keempat. Tapi digambarkan seperti pelangi, begitu saudara. Digambarkan seperti pelangi. Ya, apa itu pelangi? Kita belajar dari zaman Nuh kan pelangi itu. Kejadian 9 ayat 13 sampai 17. Busurku kutaruh di awan. Ini seperti busur kan? Pelangi itu seperti busur. Ditaruh di awan supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat 16, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi batu atau yang disebut batu permata yang keempat yang disebut zamrud seperti pelangi, itu adalah satu bentuk perjanjian Allah dengan manusia bahwa manusia tidak akan terkena yang namanya penghukuman lagi. Ya, tidak akan terkena penghukuman lagi. Ini bentuk satu kayak perjanjian ini saudara. Perjanjian. Dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru apa? Arti daripada pelangi. Coba lihat Roma 8 ayat 1 sampai 4.
Roma 8 ayat 1 sampai 4. Tadi ingat bentuk perjanjian bahwa tidak akan ada lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini pembaharuan perjanjian. Kalau perjanjian dengan Nuh itu adalah berupa pelangi, di zaman perjanjian baru tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara perhatikan ayat yang ke-1 sekali lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa enggak Yesus Kristus? Tetapi Roma atau suratan Roma ini menulis dulu Kristus Yesus. Kalau Yesus dulu itu firman. Tapi kalau Kristus Yesus dijelaskan roh yang memberi hidup. Ya, kemudian supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Dengan perkataan lain, ya, pelangi sekarang, jamrut yang ada, yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh, bentuk perjanjian, tidak ada lagi penghukuman bagi manusia, itu adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kristus. Ya, yang ada di dalam Kristus Yesus. Lebih jelas lagi di dalam Roma 15 ayat 16. Roma 15 ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita sudah percaya kepada Yesus, itu permata sardis. Sekarang tambahkan penuh dengan Roh Kudus, hidup di dalam roh. Sehingga ketika kita sudah percaya kepada Yesus, dilengkapi dengan penuhnya hidup kita ini dengan Roh Kudus, maka di dalam kita sudah tidak ada lagi penghukuman. Kalau di dalam tabernakel, itu setelah kolam pembasuhan, kita terkena maju ke depan, yaitu pintu kemah. Pintu kemah itu bicara soal kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi urutan batu atau 4 batu, yaspis, sardis, kristal, dan zamrud, itu bicara soal pintu gerbang, mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, dan yang keempat adalah pintu kemah. Ini perjalanan orang percaya. Imannya mesti kuat, tetap pegang iman, percaya kepada Tuhan, ya. Dalam ketaatan disertai dengan pertobatan, kemudian lahir baru dan penuh dengan Roh Kudus. Pribadi demikian ada di sekitar tahta Tuhan. Bagaikan 4 batu yang indah di sekitar tahta. Kalau sudah jadi batu-batu yang indah ini, maka Tuhan akan bangun kita jadi suatu rumah rohani. Ya, ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi batu-batu hidup itu ditandai apa tadi saudara? Iman. Ya, iman permata yaspis. Iman itu taat. Kemudian
permata sardis. Permata sardis sangat menghargai korban Yesus. Menghargai korban Yesus itu apa tandanya tadi? Bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian yang ketiga, hati nuranimu sudah bersih, lahir baru. Siap diisi dengan perkara-perkara yang indah dari Tuhan. Satu komitmen yang diperbaharui terus. Dari hari ke hari, hidup untuk kebenaran. Yang keempat, penuhlah dengan Roh Kudus. Maka engkau sudah tidak ada lagi dalam penghukuman. Tetapi dijadikan suatu rumah rohani di mana Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Pak Sam untuk kita sama-sama menyanyikan pujian penyembahan kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan. Semua karena cinta-Mu. Boleh G ya? Puji Tuhan, haleluya. G ya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima berkat firman Allah, pengajaran firman Allah dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kembali kami diingatkan Tuhan, kami adalah orang-orang berharga di mata Tuhan.
Karena iman, maka kami sudah mendapat perhatian daripada Tuhan. Menjadi intan, menjadi batu yang paling indah di hadapan Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, jaga terus. Mari Tuhan tolong supaya iman kami tetap makin hari makin teguh di dalam Tuhan. Tanda pertobatan kami semakin kuat. Kami berhenti berbuat dosa karena kami sangat menghargai korban Yesus di atas kayu salib Golgota. Biarlah terus Tuhan di dalam hidup kami memperbaharui komitmen kami hidup dalam kebenaran. Sebagai bukti bahwa hati nurani kami sudah dibersihkan. Kami siap untuk menjadi saksi Tuhan, menyinarkan kemuliaan Tuhan. Dan berikutnya Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh hidup seturut berkenan kepada Tuhan. Kami sudah dihindarkan dari segala penghukuman. Kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, semakin kami membawa hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Tuhan layakkan kami untuk kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kehidupan kami semakin berkenan, semakin naik rohani kami, sehingga kami tambah mengenal pribadi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang hamba Tuhan yang melayani perjamuan untuk boleh membagikan tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Saudara sudah menerima tubuh dan darah Yesus? Kalau sudah, mari kita tinggikan tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Roti kehidupan sudah menjadi
darah dan daging dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Glory, haleluya. Glory, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kepada kami Tuhan. Kau telah pilih kami Tuhan, untuk kami menjadi orang yang brilian di hadapan-Mu Tuhan. Itulah menjadi setiap kerinduan kami Tuhan, agar hidup kami Tuhan dapat bersinar Tuhan, agar kehidupan kami menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami Tuhan, agar kami mau pegang terus iman percaya kami Tuhan kepada Tuhan Yesus. Agar kami mau setia dan taat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau pegang terus firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami juga terus diberikan pertobatan setiap hari ke hari Tuhan. Membuang setiap dosa-dosa kami Tuhan. Agar kami layak dan kudus Tuhan. Kami juga Tuhan berkerinduan Tuhan. Agar setiap hati nurani kami Tuhan dibersihkan Tuhan. Hati nurani kami Tuhan diberikanlah oleh kebenaran oleh firman Tuhan. Kami siap Tuhan dibentuk oleh setiap firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biar Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu Tuhan pada malam ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan dijadikan kami juga batu-batu yang hidup Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk disatukan dengan batu hidup kami Tuhan. Agar kami dipersatukan dengan kepala-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kepala kami Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau mempelai surga yang mengasihi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami itu layak dan hidup dan kudus Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau rendahkan hak kehidupan kami Tuhan. Kami merendahkan kehidupan kami untuk selalu dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan adalah dalam hati kami Tuhan. Agar kami mau Tuhan dengan rendah hati kami Tuhan. Mau terus dibentuk Tuhan. Agar kami kehidupan kami terus bersinar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami menjadikan saksi-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami menjadikan terang Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekecil apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan, tapi kami selalu beriman Tuhan di hadapan-Mu. Engkau akan pakai kehidupan kami Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat hidup kudus dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang pada malam ini Tuhan mengingatkan Tuhan kepada kami Tuhan. Agar kami mau terus dibentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melakukan dengan setia dan taat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Biar Kau akan singkapkan setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kami sebagai jemaat-Mu Tuhan kami dapat mengenal lebih lagi Tuhan. Agar kami dapat mengenal lagi apa yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami terus Tuhan dibentuk Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Berilah kekuatan, kesehatan buat keluarganya juga Tuhan, untuk Ibu Gembala beserta anak-anaknya Tuhan. Segala pergumulan permasalahan Tuhan kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan, kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kau sendiri akan mendengar, Kau sendiri akan menjawab Tuhan setiap keluh kesah dari keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan diberikan kemenangan demi kemenangan. Berkati juga Bapak Gembala Tuhan di dalam setiap pelayanannya juga Tuhan, dimanapun yang Kau percayakan, kami percaya Bapak Gembala akan diberikan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga Tuhan pada malam ini kami percaya Tuhan, kami terima Tuhan berkat firman Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan setiap doa permohonan kami panjatkannya di dalam satu nama, Kau Gembala Agung kami, Kepala Gereja kami, dan mempelai surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan bersama. Amin. 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 Haleluya. Amin.